Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat nikmat yang Allah limpahkan buat kita semua, sehingga di pagi hari ini, hari yang Jumat ini yang penuh berkah, penuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di dalam majelis zikir rahmatan lil alamin dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, biarpun cara berkumpul kita lewat media. Mudah-mudahan selalu mendapatkan manfaat dan ridho Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan sholawat tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas rahmat, syafaat dan bimbingan beliau sampai saat ini kita semoga selalu dalam keadaan Islam dan iman. Amin. Salam buat semuanya. Mohon maaf lahir dan batin selama ini kita lama tidak berjumpa. Mudah-mudahan kita diawali hari ini bisa ketemu, bisa berjumpa. Kita pertama bisa saling memaafkan. Kedua, kita bisa membangun silaturahim kembali dengan belajar bersama. Dengan media ini bisa mendapatkan ridho dan bimbingan Allah untuk menuju sebuah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di bulan ini, yaitu kebetulan bertepatan dengan bulan suci Ramadan, kita sebulan penuh diajarkan untuk berpuasa. Bagaimana kita menjalankan ibadah puasa, banyak tantangan dan rintangan, karena di bulan ini Allah memberikan ujian, Allah memberikan cobaan tentang keimanan kita. Mengerjakan berpuasa itu bisa kita lakukan dengan baik dan benar sesuai petunjuknya Allah apa tidak. Maka cobaan itu jangan dijadikan sebuah penghalang, tapi jadikanlah sebagai pengantar kita untuk dekat kepada Allah, pengantar kita bisa belajar lebih jauh mengenal Allah, dan pengantar kita untuk mengimani apa yang sudah Allah berikan kepada kita lewat para rasulnya, para malaikatnya, dan lewat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Di pagi hari ini, Jumat yang penuh berkah ini, mudah-mudahan kita selalu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengambil tema, yaitu bagaimana cara kita menjaga sholat kita. Sholat kita ini harus dijaga. Bagaimana cara kita menjaga sholat? Cara menjaga sholat yaitu ada 4 tahapan yang harus kita miliki, dasar-dasar kita untuk menjaga sholat. Pertama, kita dasari bahwa sholat itu kita jaga dengan gerakan kita, dengan bacaan kita, dengan syariat kita. Yaitu kita harus mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, yang sudah diatur di dalam hukum syariat, yaitu mulai dari sholat misalnya luhur, asyar, maghrib, isya, subuh, itu harus kita jaga, kita laksanakan, dan kita amalkan. Yang kedua, kita menjaga sholat adalah sholat itu untuk ingat kepada Allah. Sholat untuk ingat kepada Allah. Itu yang harus kita jaga kedua. Dasar menjaga
Kedua, sholat untuk ingat kepada Allah, berarti dasarnya sholat adalah dengan akal dan pikiran. Kalau dasarnya sholat adalah syariat, cara menjaga kita dengan bacaan dan gerakan tepat 5 waktu. Yang ketiga adalah sholat mencegah perbuatan. Jadi dasar kita adalah berbuat baik sesuai perintah sholat di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik jasmani maupun baik secara rohani. Itu yang ketiga. Yang keempat, dasar kita menjaga sholat kita adalah bil qalbi. Secara hati, sholat kita harus dijaga. Bagaimana hati kita selalu bersandar kepada Allah, sifat-sifatnya Allah, hukum Allah, itu yang harus kita jaga. Nah, 4 dasar itulah yang harus kita miliki. Kita harus merasa memiliki dasar sholatnya yang benar. Kalau dasar sholat kita sudah benar, ya, satu, yaitu secara syariat, yaitu tepat 5 waktu dengan bacaan dan gerakan. Kedua, dasar sholat adalah perbuatan, berarti kita bisa menjaga perbuatan kita, interaksi kita di dalam kehidupan sehari-hari antar manusia dan antar makhluk dan antar kita kepada Allah. Yang ketiga adalah dasar sholat kita adalah akhlak. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah akhlak. Akhlak itu ingat kepada Allah. Dasarnya adalah akal dan pikiran. Bagaimana kita mampu menjaga zikir kita kepada Allah. Aqimi sholata lidzikri. Karena dasarnya sholat untuk ingat kepada Allah. Yang ketiga, yaitu menggunakan akal dan pikiran kita. Bagaimana cara kita menjaga kita di dalam kita berinteraksi juga. Waktu memandang, mendengar, berbicara, bernapas, bekerja, selalu ingat kepada Allah dengan dasar akal dan pikiran kita. Aqimi sholata lidzikri. Ingat kepada Allah setiap saat dan waktu dengan akal dan pikiran kita. Yang keempat adalah hati. Kalau ketiga-tiganya tadi antara lisan, perbuatan, akhlak kita terbentuk dengan baik dan benar, maka hati kita akan mudah mengamalkan, akan mudah memberikan manfaat kepada akhlak kita dan keperbuatan kita. Hati kita mampu memberikan pedoman, memberikan tuntunan kepada akhlak dan perbuatan kita, karena keimanan yang keempat adalah dengan hati. Maka hati kita bersandar kepada Allah, kepada sifatnya, kepada hukumnya, kepada ilmu dan pengetahuannya Allah. Disitulah dasar-dasar kita untuk menjaga sholat kita supaya abdul, supaya ridho, supaya sah, diterima oleh Allah sesuai dengan ilmu dan tahapan-tahapannya. Di antara keempat dasar yang harus kita amalkan dalam menjaga sholat kita itu, kita hanya mengedepankan misalnya bacaan kita benar, secara tajwidnya sudah benar, perbuatan kita sudah benar, di dalam perbuatan kita sudah benar, itu sudah baik. Tapi kalau akhlak kita tidak benar, itu juga belum ada nilainya. Ketika akhlak kita benar, maka hati kita juga harus benar. Maka baru bernilai menurut Allah, menurut ilmu, menurut hukum, menurut Al-Quran, dan menurut umat manusia. Jadi benar, sah, ridho, mendapatkan pahala atau tidak, dasarnya harus ada. Nah, itulah 4 dasar tadi yang harus kita jaga, yang harus kita perjuangkan. Bagaimana caranya kita bisa memiliki ilmu itu dan mampu menjaga sholat kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baru selanjutnya kita sampaikan pembelajarannya.
bahwa sholat harus dijaga dengan lisan, bacaan, dan gerakan. Nah, di situ harus tepat waktu. Nah, bagaimana cara menjaga kita? Bahwa sholat dengan lisan didasari dengan doa. Sholat adalah sebuah doa. Bagaimana ketika kita mengerjakan sholat dengan bacaan dan gerakan sholat, didasari dengan hukum tajwidnya dan rukunnya sholat, maka di situ ada dasarnya sholat, yaitu sholat adalah doa. Di situ kita belajar berdoa kepada Allah. Setiap bacaannya sholat itu adalah doa. Maka kalau orang berdoa pasti punya tujuan. Tujuannya kita berdoa, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah. Dengan dasar apa? Yaitu dengan dasar ilmu yang sudah diajarkan. Apa dasarnya? Bilisan bilarkan, harus melakukan perbuatannya sholat. Harus kita lakukan di dalam realita hidup kita sehari-hari. Sesuai dengan dasar sholat tadi. Nah, supaya sholat doa punya rangkaian. Jadi sholat adalah doa, punya perbuatannya doa. Dan itu juga harus diamalkan. Di dalam sholat adalah doa. Nah, setelah kita mampu mengamalkan sholat di dalam doa, dan doa kita mampu kita aplikasikan di dalam perbuatan, maka perbuatan kita harus didasari dengan ikhlas. Maka dasarnya ikhlas adalah akhlak. Orang yang sudah mampu ikhlas, artinya akal dan pikirannya sudah terbentuk. Terbentuk dengan apa? Terbentuk dengan ilmu-ilmu Allah. Terbentuk dengan sifat-sifat Allah, hukum-hukumnya Allah. Dan ilmu pengetahuannya itu terbentuk di dalam akal dan pikirannya. Nah, apa buktinya? Kalau buktinya akal pikiran kita sudah terbentuk dengan ilmu Allah, sifat Allah, maka akal dan pikiran kita dijauhkan dari sifat-sifat yang bukan sifatnya Allah. Dijauhkan dari sifat-sifat yang bukan sifatnya Allah. Sifat apa? Akan dijauhkan dari sifatnya setan yang selalu menggoda kita, membuat kita ingkar dan lalai. Lalai karena duniawi, lalai karena ciptaannya, lalai karena jabatannya, lalai karena hawa nafsunya, lalai karena apa yang dilihat, lalai apa karena yang didengar, lalai apa yang diucapkan, dan lalai karena apa yang dilakukan. Itulah orang-orang yang sudah bertakwa, orang-orang yang sudah ikhlas, orang-orang yang mampu mengerjakan sholatnya dengan benar dan mampu menjaga sholatnya dengan ilmu, maka orang itu akan dijauhkan dari sifat-sifat yang terurai di atas tadi. Itu tandanya bahwa kita semua mampu menjaga sholat kita dengan ilmu dan pengetahuan yang cukup. Nah, yang keempat, ketika akhlak kita sudah terbentuk, sudah terisi dengan sifat-sifat Allah, terisi dengan hukum-hukum Allah dan ilmu Allah, maka hati kita akan merasakan. Pertama, apa yang dirasakan? Bukan mampu merasakan dunia ini ada, bukan merasakan hawa nafsu itu ada, bukan mampu merasakan punya jabatan, bukan mampu merasakan ciptaan Allah, tapi mampu merasakan bahwa Allah itu ada. Kita kalau ada amarah, kita terasa. Kalau ada kebencian, kita terasa. Kalau kita punya iri dengki, kita terasa. Tapi kalau Allah itu ada, selama ini kita tidak pernah merasakan kalau Allah itu ada. Terus pertanyaannya, di mana iman kita kepada Allah? Iman bil qalbi. Di mana kita meletakkan iman kita kepada Allah? Supaya kita mampu menjaga sholat kita. Itu harus dipikirkan, harus ditafakuri, direnungkan, supaya kita menemukan keimanan kita betul-betul secara qalbi. Merasakan bahwa Allah itu ada, merasakan bahwa sifat Allah itu ada. Coba, apakah amarah itu sifatnya Allah? Bukan. Sifat Allah itu apa? Sifat Allah Rahman Rahim, selalu mengasihi. Apakah kita sudah bisa mengasihi perbedaan? Bisa mengasihi sifat-sifat yang tidak baik supaya menjadi baik? Itu harus dipikirkan. Itulah sifat Allah yang terukir di dalam hati kita, iman bil qalbi kita. Itu harus diukir, harus disandarkan.
kita tidak jauh dari Allah. Kalau ada amarah kita terasa sekali, berarti kita dekat dengan setan sesungguhnya. Biarpun lesan kita dekat dengan bacaan Al-Quran, tapi hati kita jauh dari sifat-sifat Allah. Itu tandanya bahwa kita hidup dalam kepalsuan. Setan selalu membayangi kita, selalu membelenggu kita, selalu membuat kita jauh dari Allah. Disitulah kita bertafakur, merenung sejenak, berpikir sejenak untuk mendalami apa yang ada di setiap ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Tidak cukup hanya kita baca kalimatnya. Tidak cukup. Tapi kita setelah membaca harus memahami. Setelah memahami kita paham betul bagaimana cara kita melaksanakan yang menjadi petunjuk di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Petunjuk kita harus melakukan sesuatu. Harus mengamalkan sesuatu. Tidak cukup hanya kita lafadzkan saja, pilihannya saja. Kita benar secara bacaannya. Tapi bagaimana secara perbuatannya itu harus kita tafakuri. Supaya Al-Quran yang diberikan, yang diajarkan oleh Rasulullah, itu menjadi manfaat, menjadi nilai. Mempersatukan perbedaan, memberikan kenikmatan, memberikan kesejukan, memberikan manfaat yang banyak. Tidak ada satu ayat pun yang membuat umat muslim, umat manusia terpecah karena Al-Quran. Tidak ada. Kalau itu ada, bukan Al-Quran yang mengajarkan, tapi pemahaman yang terbatas, pemahaman yang tidak dibekali dengan ilmu. Itu yang membuat persengketaan. Karena duniawi, karena jabatannya, karena kepentingannya. Itu seharusnya kalau kita sebagai muslimin, sebagai orang Islam, harus memiliki kecerdasan yang luar biasa untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran sesungguhnya ilmu dan pengetahuan yang luas tanpa batas, yang tidak mampu disekat, yang tidak mampu dihapus, yang tidak mampu ditutupi, yang tidak mampu diinjak oleh siapapun. Karena Al-Quran yang ditulis oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ilmu dan pengetahuan yang selalu bersandar kepada Allah. Ilmu itu akan terjaga sepanjang zaman. Karena tulisan Allah bukan huruf hijaiyah, tulisan Allah bukan huruf Arab, tapi tulisan Allah adalah ilmu. Tulisan Allah adalah nilai hidup. Tulisan Allah adalah sifat-sifat hidup yang ditulis oleh Allah berada di dalam alam semesta ini. Kalau huruf yang membuat adalah manusia, semua huruf, huruf Jawa, huruf Arab, huruf Cina, huruf Inggris, semua yang membuat manusia, tangan manusia. Bagaimana cara Allah membuat huruf itu? Lewat akhlak. Manusia diberi akal dan pikiran oleh Allah. Lewat dengan dasar akhlak. Maka dengan akhlak, diberi akal dan pikiran, diberi ilmu dan pengetahuan, maka manusia itu cerdas dan mampu membuat huruf sebagai dasar bahasa. Kalau manusia tidak punya akal dan pikiran, maka tidak bisa membuat huruf. Karena tidak punya akal pikiran dan tidak memiliki akhlak. Itu bukti bahwa Allah menulis Al-Quran bukan dengan dasar huruf Arab, tapi dengan huruf hidup, dengan huruf ilmu, dengan huruf pengetahuan. Maka Al-Quran yang dituangkan di dalam orang Islam pertama kali oleh Rasulullah ditulis dengan huruf Arab, betul. Ditulis dengan bahasa Arab, betul. Karena Muhammad Rasulullah adalah orang Arab. Itu yang menjadi masalah kita. Makanya belajarlah dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang perlu kita kiblati adalah pola pikirnya Muhammad sebagai Rasul. Akhlaknya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Itulah yang harus kita wasunnatu Rasul. Harus kita contoh supaya menjadi amal dan perbuatan kita yang baik sesuai apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, itulah kira-kira uraian tentang bagaimana cara kita menjaga sholat kita dengan baik dan benar, baik secara syariat, secara thorikohnya, secara hakikatnya, dan secara marifatnya, kurang lebihnya seperti itu. Maka apa yang jenengan dengar, maka kita renungi, kita tafakuri,
supaya menjadi amal ibadah kita, supaya menjadi tuntunan kita untuk tumbuh di dalam akhlak kita, di dalam khayalan kita, di dalam ingatan kita, di dalam perbuatan dan tutur kata kita, tumbuh nilai-nilai sifat Allah, hukum Allah, ilmu Allah, nilainya Al-Quran, perbuatannya Al-Quran, dan tutur katanya Al-Quran harus kita tumbuhkan di dalam pribadi kita yang baik. Karena sesungguhnya agama, sesungguhnya Al-Quran itu adalah pribadi kita yang sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu mudah-mudahan ya Allah, berikanlah selalu ya Allah tuntunan, berikanlah ya Allah selalu pedoman untuk menjadikan akhlak hamba ya Allah, untuk menjadikan akal pikiran hamba ya Allah, untuk menjadikan ingatan hamba ya Allah selalu bersandar kepadamu ya Allah, untuk selalu bertumbuh kepadamu ya Allah. Terangilah ya Allah hati hamba, terangilah ya Allah jiwa hamba, terangilah ya Allah sifat hamba dengan ilmumu ya Allah, dengan hukummu ya Allah, dengan pengetahuanmu ya Allah. Tuntunlah ya Allah selalu ya Allah, dengan ridho dan berkahmu ya Allah. Tuntunlah ya Allah setiap ucapan hamba, setiap perbuatan hamba ya Allah, karenamu ya Allah, karena bimbinganmu ya Allah. Hamba mohon ya Allah, terangilah dengan nur malaikat, dengan nur hidupmu ya Allah, dengan nur sifatmu ya Allah, dengan nur Al-Quranmu ya Allah, dengan nur Rasulmu ya Allah. Hamba mohon ya Allah, bimbinglah selalu ya Allah dalam kehidupan nyata ini ya Allah. Bimbinglah selalu ya Allah dalam kehidupan nyata ini ya Allah, menuju kehidupan akhirat ya Allah, menuju kehidupan yang lebih nyata ya Allah daripada dunia ini ya Allah. Bimbinglah selalu ya Allah, tuntunlah selalu ya Allah, tuntunlah selalu ya Allah hamba yang selalu ingkar ini ya Allah, tuntunlah selalu hamba yang selalu lalai ini ya Allah, tuntunlah selalu ya Allah hamba yang selalu munafik ini ya Allah, dengan rahmat Allahumma nas'aluka selamatan bid-din wa nafiatan bil jasad wa zihadatan bil ilmi wa barahatan berrezeki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa abu indal hisab. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Berkahilah ya Allah selamat dunia akhirat ya Allah, selamat jasmani rohani ya Allah, selamat lahir batin ya Allah, selamat jiwa raga ya Allah, selamat akhlak hamba, hati hamba, iman hamba, jiwa dan rasa hamba ya Allah, selamat ucapan dan perbuatan hamba ya Allah, selamat penglihatan hamba, pendengaran hamba ya Allah, selamat napas hamba, setiap lesan hamba ya Allah, karenamu ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, selamat setiap langkah kaki tangan hamba ya Allah. Lindungilah ya Allah dari segala cobaan-Mu, lindungilah dari segala bencana-Mu ya Allah, lindungilah dari segala musibah-Mu ya Allah. Kuatkanlah hamba untuk bersabar, kuatkanlah hamba beriman ya Allah, kuatkanlah hamba beristiqomah ya Allah, kuatkanlah hamba untuk bertakwa kepadamu ya Allah. Biarpun dalam kesulitan ya Allah, untuk hamba ibadah ya Allah, teruslah ya Allah, beri kekuatan hamba untuk selalu bertauhid kepadamu, untuk selalu beriman kepadamu ya Allah, sepanjang hidup hamba, sepanjang napas ada di dalam tubuh hamba, sepanjang akhlak ada di dalam tubuh hamba ya Allah, sepanjang hati ada di dalam tubuh hamba ini ya Allah. Hamba mohon selalu ya Allah bimbinganmu ya Allah, hamba mohon bimbinganmu ya Allah, hamba mohon ridhomu ya Allah, hamba mohon berkahmu ya Allah. Berkahilah ya Allah, kemudahan ya Allah,
Allah. Berkahilah kemudahan-Mu ya Allah untuk ibadah perjuangan hamba ya Allah. Berkahilah kemudahan-Mu untuk hamba bertauhid kepadamu ya Allah. Berkahilah kemudahan untuk segala masalah urusan hamba di dunia ini ya Allah. Mudah karenamu, mudah karena ridho-Mu, mudah karena berkah-Mu ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Berkahilah kemudahan ya Allah. Lah kemudahan ya Allah untuk segala pekerjaan hamba, untuk segala pekerjaan hamba, untuk segala usaha hamba ya Allah, paringono mudah, paringono ridho, paringono berkah, paringono lancar ya Allah, paringono manfaat ya Allah. Ya Allah, jagalah hamba ya Allah dan seluruh keluarga hamba, seluruh jamaah majelis zikir rahmatan lil alamin ya Allah, selalulah jaga ya Allah. Jaga dengan ilmu-Mu, dengan ridho-Mu, dengan hukum ilmu pengetahuan-Mu ya Allah. Jagalah dengan keimanan dan ketakwaan ya Allah. Jagalah dengan Al-Quran. Jagalah dengan ketauhidan hamba ya Allah. Karena-Mu ya Allah. Mudah-mudahan hamba selalu kuat, selalu sabar dan ikhlas untuk menghadapi semua kesulitan ini ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya wali ya habibu ya mutiu ya mu'min ya rahim ya wadud wa shalom. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya wali ya habibu ya mutiu ya mu'min ya rahim ya wadud wa shalom. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya Allah. Para khalifahnya ya Allah, para awliyanya ya Allah, para syuhadanya ya Allah, para walinya ya Allah, para ulamanya ya Allah, para kiainya ya Allah, para habaibnya ya Allah, para guru pembimbingnya ya Allah, para ustadznya ya Allah, para orang tua semua ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma firli wali walidayya. Amin. Amin ya Allah. 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 Ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususanillah ruhi dumateng kula panjenengan sedaya ya Allah. Khususan illa ruhi dumateng putra putri keturunan kula panjenengan sedaya ya Allah. Khususan illa ruhi dumateng garwa kula garwa panjenengan sedaya ya Allah. Khususan illa ruhi dumateng tiang sepah kula tiang sepah panjenengan sedaya ya Allah. Khususan illa ruhi dumateng mara sepah kula mara sepah panjenengan sedaya ya Allah. Khususan illa ruhi dumateng sederek kerabat kula panjenengan sedaya ya Allah. Khususan illa ruhi dumateng jamaah kula jamaah panjenengan sedaya ya Allah. Al-Fatihah. Itu harus ditaati. Nah, keempat kita taat kepada Al-Quran dengan isi dan ilmunya. Nah, baru kita taat kepada guru. Misalnya guru itu ada guru pembimbing, itu nama. Ada orang tua. Ada orang tua itu ada orang tua yang melahirkan biologis, ada orang yang tua yang mendidik akhlak, yang melahirkan seseorang memiliki akhlak, yang melahirkan seseorang memiliki sebuah keimanan, keyakinan, ketauhidan, itu juga orang tua. Nah, ada orang tua itu yang di sekolahan namanya ada guru, ada orang tua itu namanya di pondok namanya Mbah Kiai, Pak Ustadz, para alim, para ulama, para habaib itu juga orang tua, wajib ditaati. Ketika itu dasarnya adalah ilmu. Nah, urut-urutannya tadi dari Allah turun, itu harus ditaati. Lah, bagaimana caranya jamaah itu supaya taat? Jamaah harus terilmui. Kalau semua jamaah itu terilmui dengan baik, sesuai yang saya uraikan di atas tadi, insya Allah jamaah itu pasti taat semua. Gitu. Insya Allah seperti itu, Pak Ibu. Dengan mudah-mudahan dengan cara ini supaya sakit hirang, sakit bermanfaat ataupun sarjana betul. Amin. Amin. Oh, selanjutnya. Iya, dari Mas dari Mas Bagus. Mungkin wonten ingkang badhe dipun angletaken. Ini Mas Bagus belum dari sana. Monggo untuk Mas Bagus, Pak Sur, wonten kita angletaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami kepada Bapak serta keluarga, beserta keluarga besar kita yang ada di Jakarta khususnya dan dimanapun kita berada. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan dengan rahmat dan berkah puasa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Yang selanjutnya Pak Joko. Halo. Halo J. Halo. Halo J, sampun dimirengaken. Halo. Halo J Pak. Saged dimirengaken, saged.
Pintar telepon akon, Pak. Assalamualaikum. Apa? Mas Bagus. Sinyalnya yang kurang bagus, Pak. Oh, nggih. Tapi Eh. denger iki jelas, ditampa jelas, Pak. Oh, ngaten nggih. Nggih. Oh. Alhamdulillah. Ya. Ini alhamdulillah hari ini kami bisa berkumpul mendengarkan mau itu khastanah yang disampaikan oleh Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terkhusus tadi mengenai sholat, ya, bahwa sholat adalah semuanya doa, berisikan doa. Maka betul kata Allah, barang siapa mau berdoa pasti akan diijabahi, diridhoi apabila mau berdoa. Dan mudah-mudahan kami memang alhamdulillah ya, saudara-saudara bisa menjalankan ibadah di dalam bulan puasa ini dengan sholat dan tarwih ya secara syariat kemungkinan bisa kita jalankan, tetapi secara thariqah, secara ilmu, secara hakikat dan makrifat tentu masih jauh saya kira. Namun kami tetap berusaha dan usaha ini mudah-mudahan ada terus berjalan menuju yang lebih baik dengan mendapatkan nasihat-nasihat dari Bapak. Ini kemudian menjadikan semangat kami. Nah, yang mumpung ini kami bisa bertanya pada Bapak dengan kesempatan ini, saya ingin bertanya, Pak, yang kaitannya dengan doa. Saya kira tadi doa itu akan mustajab, tidak hanya kita ucapkan, tetapi kita dorong dengan amal perbuatan kita yang baik. Nah, dengan didorong dengan ilmu, dengan amal perbuatan yang baik, dengan akhlak yang baik, insya Allah doa kita akan diijabahi dan diridhoi oleh Allah. Intinya kalau saya boleh menerima dari Bapak itu, saya demikian pengertian saya. Nah, tetapi untuk mencapai akhlak yang baik ternyata sulit. Namun sesulit apapun kami berusaha. Untuk itu kami bertanya, nanti akan bertanya. Pertanyaan saya nanti akan saya awali dengan suatu pengetahuan saya atau sepengetahuan saya. Mudah-mudahan nanti kalaupun ada kesalahan, kekurangan, saya minta untuk diluruskan dan untuk disempurnakan agar kami dari apa yang disampaikan Pak nanti bisa sampaikan teman-teman yang ada di sini Ngrambe ketika kita habis sholat tarwih itu berzikir dan sedikit kami berikan tausiah walaupun sedikit menurut saya bisa saja, Pak. Yang saya pertanyakan, pertama sebelum saya bertanya, saya alhamdulillah kami hidup ini insya Allah termasuk anak keturunan kita ini termasuk anak keturunan umatnya Nabi Nuh yang berada di kapalnya Nabi Nuh, di mana yang dinakodai oleh Nabi Nuh. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi keturunan umat-umat Nabi Nuh yang ada di kapal. Itu sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam surat Al-Isra ayat 3 kalau 4. Alhamdulillah dalam kehidupan saya di sini juga telah diberi petunjuk, dapat hidayah, dapat naik kapal Bapak. Di zaman sekarang Bapak telah membangun kapal yang dinamakan kapal Rahmatan lil Alamin. Alhamdulillah kami bisa menumpang
penumpang dan naik di dalam kapal Bapak yang dinakodai oleh Bapak, yang sampai penumpangnya sampai sini Kerambi, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini kapal ini yang dinakodai Bapak bisa menyelamatkan kami, kehidupan kami dunia akhirat. Amin. Amin. Amin ya Allah. Terus yang kedua, mengenai akhlak yang baik, kami ini ibaratnya oleh Allah telah diberikan akal dan pikiran dan akhlak, tentunya akhlak yang baik. Namun karena kehidupan ini penuh romantika, penuh godaan-godaan yang dihembuskan oleh sifat-sifat setan, maka manusia hidup itu selalu diselimuti. Yang pertama dalam surat Al-Mudaththir, kalau tidak keliru itu juz 29, surat nomor 74 yang dinamakan surat Al-Mudaththir, Allah mengingatkan, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, hai orang-orang yang berselimut, kan begitu. Disuruh kita mencuci pakaian, disuruh kita untuk mengagungkan Allah, disuruh juga itu. Jadi yang kami pertanyakan, sifat-sifat ini yang menyelimuti kita itu untuk sifat-sifat yang bagaimana? Karena di situ disuruh kita membersihkan pakaian. Nah, pakaian manusia, saya kira Al-Quran tidak mungkin berurusan dengan jasmani saja. Pakaian yang seperti untuk menutupi badan kita. Tapi pakaian, saya kira itu pakaian rohani. Nah, ini apa saja yang menyelimuti kita, yang menyebabkan kita itu jauh dari Allah. Yang kedua, dalam surat juz 29 juga, surat 73, namanya surat Al-Muzammil, itu juga disebutkan, diingatkan oleh Allah bahwa hai orang-orang yang berselimut, tetapi disuruh kita itu untuk bangun malam, memanfaatkan waktu malam, walaupun sepertiga atau kurang dari sepertiga itu untuk kita mendekat kepada Allah. Pengertian saya, Pak, dalam surat Al-Mudaththir, bahwa kita mungkin diselimuti oleh sifat-sifat yang tidak baik, sehingga disuruh kita itu untuk membersihkan, agar kalau sudah bersih itu bisa mengingat, bisa mendekat kepada Tuhan. Itu satu. Yang kedua, dalam surat Al-Muzammil juga berselimut. Saya kira menurut pengertian saya dalam surat Al-Muzammil bahwa manusia itu juga diselimuti oleh sifat-sifat dunia, oleh sifat-sifat harta, mengagungkan hartanya, jabatannya, kecantikannya, ketampanannya, apapun yang kita miliki itu menjadi kita takabur, lupa akan keagungan Allah. Nah, tadi juga telah disinggung oleh Bapak bahwa yang menyebabkan doa-doa kita belum bisa sampai diridhoi oleh Allah, terkabul, itu karena masih terselimuti oleh sifat-sifat tersebut. Nah, untuk itu kami mohon untuk diberikan penjelasan dan uraian, renungan yang lebih luas, agar nanti insya Allah apa yang akan disampaikan oleh Bapak kepada kami hari ini nanti dapat saya sampaikan, mungkin seingat saya, semampu saya kepada teman-teman, agar teman-teman kita yang ada di sini Kerambi nanti bisa bertambah keimanan, ketakwaannya, dan juga akhlaknya, insya Allah akan lebih baik sesuai harapan Bapak. Dan mudah-mudahan kapal Bapak yang dinamakan Rahmatan lil Alamin ini terus penumpangnya bertambah dan bertambah untuk menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang dengan dinakodai Bapak, dikapteni oleh Bapak Ahmad Tonimin, mudah-mudahan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Mudah-mudahan sebuah kebenaran akan mampu kita tafakuri, kita renungkan untuk menjadikan sebuah pembelajaran kita untuk mampu memahami yang tertulis di dalam Al-Quran tadi. Bahwa di situ disebutkan yang kurang lebih bunyinya, wahai orang-orang yang berselimut, maka bukalah selimutmu itu, cuci selimutmu itu supaya bersih. Ketika selimutmu itu bersih, kamu akan terselimuti dengan sesuatu yang bersih. Tentunya sesuatu yang bersih membuat kita lebih indah, lebih nyaman, lebih nikmat, lebih tenang di dalam kehidupan kita. Kalau baju yang kita pakai, selimut yang menutupi kita itu adalah baik. Nah, pengertiannya selimut itu, kenapa kita diperintahkan untuk membuka selimut? Tentu kita tidak boleh tidur di waktu malam. Kita tidak boleh untuk selalu bertidur di dalam kegelapan ini. Kita disuruh bangun. Karena kita mau bangun tertutup dengan selimut, maka selimut itulah yang harus kita sucikan. Pertama, yang dimaksud selimut, akal dan pikiran kita. Kita sebagai manusia, tandanya manusia itu ada. Tandanya manusia sempurna itu diberi akal dan pikiran. Kalau akal dan pikiran kita selalu diselimuti kepentingan, diselimuti sifat ingkar, sifat lalai. Coba kita renungkan. Akal dan pikiran kita setiap saat dan waktu, di mana, di saat apa saja, kita selalu ingkar dan lalai. Ingkar dan lalai karena duniawi. Duniawi yang kita lihat, duniawi yang kita dengar, duniawi yang kita katakan, duniawi yang kita pijak, itulah yang membuat kita lalai dan ingkar setiap saat dan waktu. Kita bisa ingkar dan lalai karena telinga kita. Setiap saat dan waktu telinga kita mendengar perkataan tentang dosa, perkataan tentang jabatan, perkataan tentang harta, perkataan tentang hawa nafsu. Akal dan pikiran kita semangat di situ. Lalai kepada Allah, lalai kepada ilmunya, lalai kepada hukumnya, lalai kepada sifatnya. Itulah orang-orang yang terselimuti. Terselimuti karena mata, terselimuti karena telinga, terselimuti karena mulut. Dengan mulut selalu mendewakan perkataan-perkataan duniawi, mendewakan perkataan-perkataan hawa nafsu. Itulah akal dan pikiran kita terselimuti karena perkataan kita. Belum terselimuti karena tingkah laku, perbuatan kaki tangan kita yang setiap saat melupakan Allah, ilmunya, hukumnya. Itulah orang-orang yang terselimuti. Maka cucilah, bersihkanlah. Bersihkanlah sifat-sifat itu. Ya, bersihkanlah sifat-sifat itu. Dengan apa kita membersihkan? Kalau sifat akal, sifat perbuatan mata, telinga, hidung, mulut, kaki kita, itu nggak akan bersih disucikan dengan air di kamar mandi. Tapi harus disucikan dengan apa? Dengan sifat-sifatnya Allah. Di situ harus disucikan dengan sifat-sifatnya Allah. Disucikan dengan hukumnya Allah. Disucikan dengan ilmu dan pengetahuan Allah. Disucikan dengan ilmu yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis yang diajarkan oleh Rasulullah. Itulah yang harus dijalanin. Itu harus kita lakukan. Kalau kita hanya mendengar saja, menghafal kalimatnya saja, menyampaikan saja, tapi kita tidak melakukan itu, tidak. Itu cara kita mensucikan diri supaya pakaian kita tadi bersih. Kalau pakaian kita sudah suci, bersih, maka akal dan pikiran terbentuk, akhlak kita akan terbentuk. Nah, disitulah kita bisa menjadikan pengantar bahwa sholat adalah
supaya doa kita diijabah harus melewati thoriqohnya adalah akal dan pikiran kita sampai terbentuk akhlak kita di situ. Nah, terus mengenai surat tidak salah Al-Mujamil tadi mengenai wahai orang-orang yang tidur malam, bangunlah kamu dari tidurmu, bukalah selimutmu. Waktu kita 1/4 malam harus digunakan untuk Allah, untuk berdoa kepada Allah. Artinya di sini kegelapan di sini, malam di sini ada malam namanya jasmani, malam secara jasmani. Tapi malam secara rohani adalah orang yang hatinya gelap, orang yang akal pikirannya gelap, tertutup kegelapan karena duniawi, karena jabatan, karena hawa nafsu, karena mengagungkan duniawi, karena mengagungkan sesuatu yang ada di dunia ini. Itulah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Maka di dalam kegelapan akhlak, kegelapan rohani kita, hati kita, maka kita harus bangun supaya kita tidak kegelapan dalam jiwa kita, dalam hati kita, dan akal pikiran kita. Bagaimana supaya kita tidak bergelap? Maka mendekatlah kepada Allah dengan cara sholat malam. Terus nanti dikaji lagi dasar sholat untuk ingat kepada Allah. Maka perbanyaklah sholat dan zikir di tengah malam supaya hati kita, akal dan pikiran kita diterangi oleh sifat-sifatnya Allah, ilmu Allah dan hukum-hukumnya Allah. Disitulah terang. Kita sudah terang lagi, matahari terbit, iman kita terbit, sudah terang. Kita tidak punya kegelapan. Kalau kita tidak punya kegelapan, kita mudah untuk membedakan mana kayu, mana daun, mana air bersih, mana air kotor. Jadi kita bisa memfilter ilmu yang di permukaan bumi. Semua ilmu di permukaan bumi ini harus difilter. Kalau kita tidak difilter, maka mengotori hati kita, mengotori akhlak kita. Jadi semua ilmu yang keluar itu harus difilter. Kalimatnya betul, belum tentu benar perbuatannya. Perbuatannya benar, belum tentu benar akhlaknya. Di situ yang harus kita filter. Jadi sarana kita belajar dari tulisan, dari kalimat kita mendengar, dari perbuatan kita melihat. Tapi dasarnya akhlak kita harus mampu bertafakur, bersandar kepada Allah supaya kita bisa memfilter ilmu yang ada di permukaan ini. Karena ilmu yang di permukaan ini semua masing-masing mengaku benar apa yang dikatakan. Tapi ketika kebenaran itu disatukan menjadi perbedaan, berarti kebenarannya baru sekedar kata-kata, tapi perbuatannya tidak mampu mengukir kebenaran. Maka itulah yang harus ditafakuri. Maka itulah yang harus direnungkan supaya menjadi pembelajaran kita, menjadi nilai dan berakhlak untuk kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu kira-kira seperti itu kurang lebihnya Pak Suri. Terima kasih ya. Saged dipun pahami sedaya jemaah. Pak. Tapi tadi agak terputus-putus, Pak. Tapi ya alhamdulillah hari ini Mas sudah bisa bertemu walaupun dengan jarak jauh, tapi bisa siarkan tausiah Bapak sebagian mudah-mudahan kami Kalimantan bisa memahami, dan yang penting insya Allah doa Bapak sehat, bisa mengamalkan. Amin, amin. Mungkin ada waktu Pak untuk bertanya lagi. Monggo dipun tur operatore. Mohon maaf Pak, ini mohon maaf mumpung ketemu Pak. Bisa nyambung. Begini Pak, kita setiap berzikir itu kan menyebut sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali begitu. Saya kadang-kadang
pernah menyampaikan pada teman-teman ketika selesai berzikir, kenapa kita menyebut salah satunya sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Tentu kita tidak hanya menyebut saja, pasti itu dibalik kita menyebut, pasti ada sesuatu yang perlu kita renungkan, perlu kita pelajari, perlu dapat kita contoh. Mudah-mudahan apa yang ada pada diri Umar bin Khattab itu kita bisa mencontoh, bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pribadi, keluarga maupun sahabat. Insya Allah begitu. Dari itu saya pernah menyampaikan salah satu riwayat kehidupan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, jadi pemimpin umat setelah Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya ketika gelap malam yang gelap, Umar bin Khattab itu pergi atau berjalan-jalan untuk mengetahui keadaan dari rakyatnya begitu. Kebetulan suatu saat dia menjumpai sebuah rumah yang reot di mana ada dian atau ublik kalau bahasa Jawa, yang sinarnya itu menerobos pada dinding, sehingga Umar kepingin mendekat ke rumah itu. Tetapi setelah dekat dengan rumah itu, Umar mendengar seorang anak yang sedang merintih atau menangis kecil, dan diintipnya oleh Umar, ibunya itu sudah merebus. Lantas Umar ingin tahu, lalu mengucapkan salam dan membuka rumah itu. Kemudian setelah bisa berwawancara dengan ibu rumah itu, Umar bertanya, lagi apa Bu? Ini saya lagi merebus, Pak. Merebus apa? Merebus batu. Loh, kenapa kok merebus batu? Iya, anak-anak ini menangis karena kelaparan. Untuk menenangkan anak-anak ini, saya mencoba merebus batu walaupun tidak diketahui oleh anak. Sehingga saya ketika merebus, anak-anak itu bisa tertidur, sebab punya harapan nanti kalau sudah masak pasti akan dibangunkan oleh ibu. Begitu kata ibu. Ya Allah, Umar kemudian merasa sangat berdosa dan terpukul karena beliau menjadi khalifah tetapi rakyatnya seperti itu. Maka dengan secepat itu pula Umar menyuruh pada anak buahnya, yang dalam hal ini kalau sekarang mungkin ya Menteri Ekonomi, itu menyuruhnya untuk terus ke Baitul Mal untuk mengirimkan makanan kepada keluarga tadi. Itu. Terus ditanya lagi, loh Ibu, Bapak kemana? Bapak telah meninggal dunia karena mati syahid, ya berjihad untuk membela agama Allah. Umar kemudian menangis, Allah. Pada suatu hari Umar mengirimkan makanan dan sekaligus juga mengirimkan kalau sekarang gaji setiap bulan ya diberi gaji, sehingga sebagai imbalan suaminya yang mati syahid tadi. Pengertian saya gitu. Saya kira dulu sebelum saya masuk Majelis Zikir Rahmatan lil Alamin belum pernah mendapatkan bimbingan seperti yang disampaikan oleh Bapak. Pengertian saya ya itu berunsur sejarah saja, sejarah. Nah, tapi setelah saya renungkan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak, saya kira begini. Jadi seorang ibu itu harus bisa memberikan suatu ketenangan kepada anak-anaknya dalam situasi dan kondisi apapun. Walaupun mungkin dengan memberikan bimbingan, memberikan ketenangan itu, mudah-mudahan anak itu bisa menjadi tenang. Itu satu. Yang
Yang kedua, seorang pemimpin ketika suasana itu menjadi gelap gulita seperti sekarang, suasana itu menjadi seperti sekarang ini, seorang pemimpin harus bisa memberikan sesuatu ketenangan kepada warganya. Saya berpikir begitu, Pak. Insya Allah, kalau orang itu dengan suatu keikhlasan, dengan suatu ketekatan yang seperti itu, ternyata Allah pasti akan memberikan jalan kemudahan, termasuk akan memberikan keberkahan rezekinya. Insya Allah demikian. Itu pengertian saya, Pak. Ya, saya mohon untuk tentang sejarah yang sedemikian rupa tadi, bagaimana Pak, menurut Bapak, untuk kita bisa mencerna, merenungkan, menghayati dari kejadian itu sebagai pelajaran, sehingga kami dan saudara-saudara kami yang ada di sini, mungkin ketika kita berzikir, mengucapkan sahabat Abu Bakar, sahabat Nabi Umar, Utsman, Sayyidina Ali, itu akan lebih tertanam di dalam dan hidup di dalam pikiran, rasa dan hati kita, sehingga semangat untuk itu akan tumbuh. Begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada riwayat seorang khalifah, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Memang di dalam majelis kita mengumandangkan menyebut nama para sahabat 4 di dalam zikir kita. Tentu bukan hanya sekedar lesan kita, tentu bukan sekedar basa-basi, tentu pasti ada sejarahnya. Maka apa yang Pak Sur pikirkan, renungkan tadi memang betul. Kita bukan hanya menyebut namanya, oh Pak Sur pasti punya tujuan. Kita menyebut nama presiden ada tujuannya. Pak Presiden, saya mohon bantuannya karena beliau pemimpin. Kita menyebut nama gubernur, Pak Gubernur, saya mohon bantuannya, mohon doanya, saya mohon petunjuknya, pasti ada tujuannya. Karena sahabat 4 adalah orang yang pertama kali bisa menerima apa yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai pembawa kelangsungan amanah Al-Quran itu menjadi sebuah kabar yang baik, menjadi sebuah petunjuk yang baik buat umat manusia pada zaman itu, yaitu zaman kegelapan. Tentu di dalam sejarah itu yang terurai ketika seorang Abu Bakar menjabat menjadi seorang pemimpin kekhalifahan itu, memang beliau menjabat selama 2 tahun, tidak lama karena faktor usianya yang sudah tua. Maka beliau terus berusaha berjuang untuk mengamalkan dan memperjuangkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Tentu di situ didasari ada dua pengertian, yaitu pengertian rohani dan pengertian jasmani. Pengertian rohani di dalam sejarah itu adalah ilmu. Pengertian jasmani yaitu perbuatan. Seperti apa yang diuraikan Pak Sur tadi, bahwa ada seorang lampu ublik, ya kan? Lampu ublik itu kalau kita pikirkan dengan jasad pasti dibuat dari botol, dikasih minyak, dikasih sumbu dan dinyalakan untuk menerangi kegelapan rumahnya dan jasadnya. Tapi secara logikanya kok lampu ublik itu bisa menembus dinding? Kan tidak mungkin kalau menembus dinding lampunya. Tapi kalau cahayanya menembus dinding itu berarti mungkin, pasti ada lubang. Kalau lubang tidak ada, yang menembus dinding adalah apa? Ilmunya. Nah, kalau yang menembus dinding adalah ilmunya, yang melihat dengan ilmu, maka ketembus pandangan orang yang yakin, ya, orang yang yakin, seorang ibu, orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang sudah punya keyakinan kepada Rasul, punya keyakinan kepada Al-Qur'annya, seorang ibu yang punya keyakinan ilmu, maka mampu melindungi anaknya, membuat damai anaknya, membuat nikmat anaknya, membuat tertidur nyenyak anaknya dengan merebus batu. Artinya di batu di sini bukan batu yang kita lihat dengan kasat mata. Ini kita lihat ilmunya dulu.
bukan batu yang dilihat dengan kasat mata. Batu hitam rupanya, batu keras sifatnya. Artinya di dalam kehidupan akal manusia memiliki sifat gelap, memiliki sifat keras seperti batu. Maka batu itu harus direbus dengan kenyataan, direbus dengan doa ibu, direbus dengan ketauhidan ibu, ketabahan ibu, kesabaran ibu yang akhirnya mampu mengantarkan anaknya itu damai, nyaman, tenang. Artinya damai, tenang, nyaman, dan tidur nikmat. Berarti mampu seorang ibu mendidik anaknya menjadi seorang hamba yang bertauhid kepada Allah, menjadi hamba yang beriman kepada Allah, menjadi hamba yang mengimani kerasulan Rasulullah. Itu yang direbus dengan ilmu dan pengetahuan seorang ibu, karena ibu adalah guru yang pertama kali yang harus dilakukan. Guru pertama kali adalah ibu, karena seorang ibu menjadi guru ketika sel telur itu dibuai di dalam kandungannya. Itu seorang ibu sudah menjadi guru yang baik. Apa yang dirasakan, apa yang dimakan, apa yang dilakukan akan menitis ke dalam jabang bayi tadi, ke dalam jiwanya anak, ke dalam akhlaknya anak. Itu secara ilmu yang diajarkan oleh Khalifah Sayyidina Umar. Nah, secara jasmaninya bahwa Sayyidina Umar seorang pemimpin jasmani, seorang raja yang memimpin, mempunyai harta, mempunyai kekuasaan, mempunyai aturan, mempunyai hukum. Ketika rakyatnya kesulitan, tidak bisa makan, maka dia akan mendatangi. Itu yang diajarkan kepada beliau. Peduli, beliau ingin tahu, dan beliau bagaimana caranya berbagi secara ilmu dan berbagi secara lahiriah, secara jasmani. Maka beliau memberikan bantuan, memberikan rezeki, memberikan gaji, memberikan makanan. Betapa pedulinya beliau untuk melaksanakan itu. Beliau berkorban, beliau pun seorang raja. Beliau mau mendatangi, beliau pun seorang raja, ke tempat yang bilik jelek, yang lampunya ubil, tapi beliau tidak melihat tempatnya, tapi yang dilihat adalah keimanannya. Yang dilihat adalah ilmunya. Yang dilihat ketauhidannya ibu tadi kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam. Itu yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Intinya ke situ. Pengetahuannya secara syariatnya tadi seperti tafsir-tafsir yang Pak Sur sampaikan tadi itu tidak salah. Tapi itulah tujuan kita menyebut Sayyidina Abu Bakar 4 tadi menjadi bagian daripada zikir di dalam rahmatan lil alamin. Tujuannya untuk mengenang, untuk mengikuti jejaknya beliau di dalam memperjuangkan Islam, memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan ilmu Allah, sifat Allah, hukum Allah. Itulah caranya Sayyidina Abu Bakar berjuang. Harus kita contoh. Kita mencontoh bukan ceritanya saja, tapi harus mampu mencontoh dimulai dari ilmunya, dimulai dari jasmaninya, yaitu syariatnya. Syariatnya berarti ada kalimat dan perbuatan. Itu tafsir ilmunya. Kalau tafsir kita kebanyakan ya ditafsiri batu itu yang dikali, ublik itu yang dibuat dari kaleng misalnya seperti itu. Tapi kan tidak mungkin seorang sahabat hanya mengajarkan ublik yang dibuat di kaleng. Pasti ada yang diajarkan cahaya, biarpun dibuat bahannya tidak pinter. Ya, ibu itu tidak pinter membaca, tapi beliau pandai membuat cahaya di dalam kehidupan hatinya. Beliau pandai membuat iman di dalam hatinya. Beliau pandai menumbuhkan keimanan di dalam hatinya. Sehingga yang kita lihat bukan canggih alatnya membuat, bahasanya membuat, tapi manfaatnya beliau menumbuhkan iman di dalam pribadinya, di dalam hatinya. Ternyata mampu menidurkan anaknya, membuat tenang anaknya, membuat damai anaknya. Itu pelajaran seorang bapak dan ibu kepada anak. Saya kira seperti itu Pak Sur. Sebenarnya ini kalau diurai masih luas, tapi insya Allah seperti itu dulu untuk menjadikan bahan kita belajar, renungan belajar. Suatu saat kalau Allah mempertemukan kita kembali, kita akan lebih banyak lagi berdiskusi tentang sejarahnya para sahabat. Semoga manfaat dari itu. Amin. Ya mudah-mudahan Pak Jero nanti ada waktu lagi bisa bertemu.
dan berkomunikasi kembali. Insya Allah ya, nanti masih ada satu pertanyaan yang berurusan dengan Umar bin Khattab. Namun karena ini waktu mungkin waktu lain Pak. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Semua sahabat harus dipertanyakan nanti. Ya, insya Allah Pak, ada, insya Allah. Mudah-mudahan saya juga ingin mendengar pertanyaan dari sahabat-sahabat kami yang ada di Jakarta dan dimanapun, agar kita berbagi pengetahuan lewat penjelasan dari Bapak. Itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif, Besudi, kabare? Besudi, kabare sehat? Sehat, Mas. Keluarga sehat sedaya? Nggih, sehat santen. Alhamdulillah. Muga-muga selalu dalam lindungan Allah, keluarga sehat. Amin ya Allah. Jamaah zikir rahmatan lil alamin di Bangli sehat semua, dilindungi Allah, dirahmati Allah, selalu dituntun Allah. Semoga selalu semangat, dijaga sholatnya, dijaga zikirnya, dijaga perjuangannya, supaya menjadikan ilmu dan bermanfaat. Dan kita sesuai temanya pagi hari ini, bagaimana cara menjaga kita menjaga sholat kita, yaitu kita bisa menjaga dengan ilmu yang sudah teruraikan di depan tadi, menjadikan tuntunan kita lebih baik, ya Mas Arif. Mungkin Mas Arif kagungan pertanyaan, monggo punya unek-unek, punya keluh kesah, monggo dipersilakan untuk berbagi ilmu, berbagi manfaat untuk kita semua. Iya, dereng wonten Mas. Dereng wonten. Dereng wonten. Nek dereng wonten, bagaimana caranya Mas Arif menjaga sholatnya? Sholat itu harus dijaga. Kalau tidak dijaga maka rusak sholat kita. Kalau sholat kita rusak maka iman kita akan rusak. Seperti Mas Arif punya rumah, Mas Arif punya keluarga, Mas Arif punya harta, itu harus dijaga dengan baik supaya tidak rusak, tidak kotor dan tidak diambil orang. Tujuannya itu. Maka sholat kita juga harus kita jaga supaya sholat kita bisa menjadi tuntunan, supaya menjadi pedoman, supaya menjadi petunjuk kita untuk lebih baik ke depan. Itu harus dijaga. Nah, bagaimana cara menjaga sholat kita? Ya kita jaga. Sholat 5 waktu kita jaga. Kita laksanakan sesuai dengan aturan. Itu kita jaga. Terus nilainya sholat harus kita jaga. Sholat adalah perbuatan. Perbuatan kita harus kita terus semangat, terus berbuat baik untuk berbagi kebaikan kepada sesama makhluk dan baik kepada Allah. Itu harus dijaga. Ketiga, sholat kita adalah akal dan pikiran, akhlak kita. Kita harus selalu ingat kepada Allah. Aqimi sholata lidzikri. Kita harus berzikir selalu kepada Allah dengan akal dan pikiran kita, dimanapun, sedang apapun, di saat apapun. Itu cara menjaga sholat kita. Yang keempat adalah hati kita harus dijaga. Bagaimana kita selalu bisa merasakan Allah itu ada. Kita selalu merasakan sifat Allah itu ada. Kita selalu merasakan bahwa sifatnya Rasul itu ada. Kita selalu merasa bahwa sifat-sifat malaikat itu ada. Itu harus kita rasakan setiap saat dan waktu, dimanapun, sedang apapun, supaya kita bisa menjaga hal-hal yang buruk dalam pribadi kita, supaya kita mampu mengaplikasikan perbuatan kita, bahwa sholat mencegah perbuatan yang buruk. Berarti kan kita dituntut melaksanakan perbuatan yang baik. Tapi dasar melakukan perbuatan yang baik adalah sifat-sifat yang baik. Sifat yang baik adalah milik Allah, milik Rasulnya, milik malaikatnya, milik Al-Quran. Itulah yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita, di dalam sholat 5 waktu, di dalam kehidupan kita 24 jam. Itu yang harus kita jaga setiap saat dan waktu. Supaya sholat kita bisa menjadi sebuah pedoman, menjadi sebuah tuntunan, menjadi sebuah penerang kegelapan di dunia ini menuju alam terang. Biarpun kita di dalam kesulitan, untuk bulan puasa ini banyak musibah yang Allah bentangkan di muka bumi ini.
untuk umat manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah. Maka kita tidak boleh gentar. Justru cobaan dan musibah ini yang membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah. Yang mampu mengantarkan kita berbenah, merenung, berpikir, mana salah, mana benar. Apa ukurannya benar dan salah. Belum tentu kalimatnya benar, perbuatannya benar. Belum tentu perbuatannya benar, akhlaknya benar. Maka kita bertafakur, merenunglah bagaimana cara mencari kebenaran. Benar secara kalimatnya, benar juga harus perbuatannya. Benar perbuatannya harus benar secara akhlaknya. Akhlaknya benar, rohaninya harus benar. Supaya kebenaran milik Allah. Bersandar kepada Allah. Menjadi sebuah pedoman untuk kita bagikan kepada sesama. Itu tujuannya. Maka kebenaran adalah membuat sebuah kedamaian. Nah, ini. Itu yang harus dijaga Mas Arif, keluarga, seluruh jamaah di Kediri. Semoga selalu dituntun Allah, dirahmati Allah. Dalam keadaan sulit dijaga kebersamaan zikir, jangan pernah males, jangan pernah menyerah. Waktu kita melaksanakan, mengamalkan, berjuang untuk itu. Ya, Mas Arif, Mas saya terus dijaga kekompakannya, kebersamaannya, terus semangat. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai doa. Mudah-mudahan nanti Allah mempertemukan kita kembali secara jasmani setelah semua berlalu dengan ridho dan rahmatnya Allah. Semua jamaah Masjid Zikir Rahmatan dan Alamin diberkahi, dilindungi, dijaga oleh Allah dengan iman dan ketakwaannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ada pertanyaan Mas Yahya, Mas Hari. Ya, tetap dijalankan ya kegiatannya, sholat malam, zikir di musola tetap dijalankan ya. Biarpun harus dijaga safety-nya, kesehatan ya, dijaga pergaulannya, tetap diikuti. Tapi yang paling penting dijaga hatinya, dijaga akhlaknya, dijaga ibadahnya, dijaga zikirnya, dijaga sholatnya. Itu lebih penting. Karena semua sesungguhnya yang mampu melindungi kita hanya Allah. Kalau Allah sudah melindungi kita, kita akan dijauhkan dari bencana dan bahaya. Tapi kalau Allah tidak melindungi kita, kita akan dipertemukan bencana itu dan musibah itu. Itu yang harus kita renungkan ya, Mas Arif, Mas saya, semangat selalu, dijaga kebersamaannya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Semua majelis Zikir Rahmatan lil Alamin dalam lindungan Allah kita ketemu kembali. Amin. Amin ya Allah. Amin. Oh, nah, jembali sini. Pak Surah izin. Pak Surah izin Jumatan. Izin Jumatan. Di sini belum ada Jumatan. Akhirnya mau ditunjuk sendiri. Akhirnya satu lagi kalau mau tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Bu. Monggo. Ada pertanyaan satu lagi dari Mbak Min Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, ada masalah zakat dan pun sempurna zakat. Jadi zakat tidak beralih ini caranya sempurna zakat. Nyuwun sewu diulang, mboten mireng, diulang. Hukum-hukum zakat tidak beralih pun zakat. Suaranya jelas. Ini Guru yang ditanyakan Mbak Min. Apa hukum-hukumnya zakat? Terus sempurnanya zakat itu bagaimana? Waalaikumsalam. Zakat itu
untuk menyempurnakan puasa. Zakat itu untuk kesempurnaan puasa. Maka puasa itu harus disempurnakan dengan zakatnya. Tapi apa hukum-hukumnya zakat? Pertama, hukum zakat adalah wajib bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa mampu berzakat. Orang yang sudah mampu berpuasa, maka pasti mampu berzakat. Begitu. Nah, hukum itu ada dua. Hukum kalau dipahami rohani dengan hukum yang dipahamkan dengan jasmani, yaitu syariatnya. Maka kalau dipahami secara rohani, bahwa pertama kita ambil dari berpuasanya dulu. Berpuasalah bagimu itu lebih baik kalau kamu mengetahui tujuannya puasa itu apa. Puasa yang diajarkan dengan tidak menahan lapar dan minum itu punya tujuan. Tujuannya apa? Dengan kita belajar berpuasa tidak makan dan tidak minum, maka kita bisa belajar dari kelaparan. Oh, rasanya orang lapar begini, rasanya orang haus begini. Dari situ kita belajar. Nah, dari situlah kita belajar secara syariatnya supaya mampu kita berbagi dengan orang lain. Oh, rasanya orang lapar, kita bisa berbagi rezeki. Rasanya orang haus, kita bisa berbagi dengan air. Nah, disitulah yang diajarkan kepedulian kita kepada orang lain. Itu yang dimasukkan di dalam hukum Islam. Ada amal, ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada fitrah, ada bantuan namanya. Tapi secara rohani mengajarkan bahwa dengan tidaklah makan dan tidak minum, kita belajar mengendalikan hawa nafsu duniawi, ya, banyak hal, hawa nafsu biologis banyak hal. Nah, itulah yang diajarkan di dalam berpuasa itu. Maka berpuasalah bagimu kalau kamu tahu apa tujuannya puasa. Maka pengetahuan puasa itu harus kita cari tahu dengan cara itu tadi, gitu loh. Nah, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Contoh, dengan kita tidak makan, tapi jangan membuat nafsu makan berlebihan malah. Nanti kalau maghrib kita pengennya makan satu keranjang, itu malah nggak dapat manfaat, nanti nggak dapat pahala, gitu loh. Kita mau puasa, kita seharian yang dipikirkan makanan, kita seharian ngumpulin makanan. Nah, ini kan bagaimana kita pelajarannya menahan hawa nafsu makan? Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Maka kuncinya pengendalian hawa nafsu adalah akal dan pikiran. Gitu loh. Dengan akal dan pikiran yang selalu bersandar kepada Allah, dengan cara kita sholat dan berzikir kepada Allah, maka disitulah hawa nafsu akan terkontrol, akan terkendali. Gitu. Nah, ketika itu mampu kita lakukan dengan baik, maka puasa kita mendapatkan pahala barokah. Kan begitu. Nah, ketika kita mendapatkan pahala dan barokah, sempurna puasa kita, maka kita sempurnakan kalau kita mampu dengan zakat. Zakat itu simbolnya zakat beras, artinya beras itu berbagi kehidupan. Karena dengan beras orang itu makan, dengan makan dia tumbuh kehidupannya. Bisa ibadah, bisa berjalan, bisa berpikir, bisa merenung, dan bisa berbagi kebaikan. Itu yang dimaksud zakat. Jadi zakat untuk secara rohani adalah ilmu, dasarnya adalah akhlak. Itulah makanya zakat menyempurnakan puasa kita, hukumnya wajib secara ilmu. Nah, kembali ke secara syariat, zakat simbolnya beras. Kalau orang miskin tidak dimakan saja tidak bisa, untuk buka puasa saja tidak ada, ya tidak wajib. Dia wajib menerima zakat. Kan begitu. Tapi secara ilmu, biarpun orang miskin tetap wajib untuk berzakat. Seperti itu, Mbak Min. Itulah zakat, hukumnya wajib secara ilmu dan menyempurnakan puasa kita. Kalau zakat secara syariat, orang yang berpuasa, kalau buat buka saja tidak ada, dia wajib menerima zakat. Yang puasa saja masih pagi sudah disiapkan makannya sehari penuh, dan jumlahnya berapa, wajib memberikan zakat kepada yang miskin. Kira-kira begitu. Insya Allah seperti itu.
Monggo saged dipahami. Monggo selanjutnya tasik wonten sekedap malih 5 menit lagi kita mau sholat duhur. Nek mboten enten ditutup, insyaallah semua majelis dzikir rahmatal alamin selalu dirahmati dan dilindungi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali nanti di suatu kesempatan yang Allah sudah rencanakan, yang Allah sudah atur, yang Allah sudah berkahi, yang Allah sudah lindungi, yang Allah sudah siapkan untuk kita semua majelis dzikir rahmatal alamin selalu bersama. Yang selalu menjaga keimanannya, ketauhidannya kepada Allah. Insya Allah suatu saat kita akan berjumpa kembali di dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma firli wa li walidayya amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Mohon maafkan saya. Semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.